Informatika berasal dari kelas 11 SKS SMA Negeri 1 Sidoarjo ingin mempresentasikan tentang dampak sosial informatika di kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan. Got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Menurut aku sih, kan UTBK itu kan kayak dibuat secara teknologi ya. Kita itu biar kayak secara serentak itu makanya kita pakai teknologi saja UTBK. Kalau dulu kan mungkin lebih manual pakai urak-urak itu ya. Oh, iya. Kalau UTBK berarti kan sudah lebih canggih lagi. Kalau UTBK kan dari namanya sudah jelas ujian tulis pakai komputer, jadi ya kayaknya ya pasti pakai teknologi. Informatika itu memang sangat berperan penting sekali di dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, kita sudah seharusnya dapat memanfaatkan teknologi informatika yang ada dengan baik dan benar. Sayang sekali terdapat beberapa oknum-oknum yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi informatika yang sudah sangat efektif ini dengan baik dan benar. Ini terlihat bahwa contohnya yaitu orang kecurangan di UTBK atau UTBK SMP itu berbeda. Bayangkan saja perbandingannya orang yang mati-matian untuk belajar UTBK dan orang yang hanya dengan media uang untuk melakukan kecurangan tersebut untuk mendapatkan salah satu siapa yang kelulusan lolos untuk masuk universitas tertentu. Mereka kan sangat-sangat ingin mendaftar ke fakultas kedokteran, maka mereka melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Salah satunya yaitu melakukan aksi kecurangan dan nekat-nekatan itu. Salah satunya yaitu munculnya rasa ketidakadilan antara siswa yang berbuat curang dengan siswa yang benar-benar belajar. Kualitas mahasiswa yang diterima di universitas akan menurun, dan itu akan membuat efek tersendiri bagi dunia pendidikan Indonesia. Adanya kejadian ini akan mencoreng nama baik UTBK SNBT yang telah diperjuangkan mungkin oleh para panitia yang telah memperjuangkan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mempersiapkan UTBK. Kalau menurut ibu pribadi, jangan hanya sekedar mengejar prestis tapi nggak ada proses di dalamnya. Kalau itu kan segalanya pengen instan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang terdampak, nama baik kita juga tercoreng, bikin malu orang lain yang mungkin mereka sudah berusaha keras, terus ketika melihat kejadian ini mereka juga akhirnya berpikir mungkin yang seperti ini sebenarnya banyak tapi yang kelihatan kan satu. Jadi kadang itu bisa menurunkan semangat juang adik-adik kelas atau apa, karena mereka pikirnya nanti juga pasti mungkin ada yang bisa membantu dengan kecanggihan teknologi seperti ini. Di SMA atau SMP kan sekarang kalau ujian kan juga pakai berbasis komputer, berbasis teknologi informasi ya kan. Dan itu juga nggak benar-benar teknologi informasi kalau saya bilang menurut saya itu nggak efektif, nggak 100% efektif maksudnya. Karena itu juga kita selalu punya cara buat nyontek gitu loh, paham nggak sih? Ya mungkin sekarang kita pakai wifi yang hanya bisa tersambung ke website yang cuma di sisi lain juga saya sebagai pelajar juga ya kan, saya di SMA saya juga pernah nyontek dan segala macam. Kita juga punya cara sendiri gitu loh, seperti nyontek level LKS dan segala macam, ngerangkum materi di malam hari dan lain sebagainya. Jadi ya pihak sekolah kayak pihak yang bersangkutan harus gimana dan caranya biar mikir lagi. Kalau memang terus-terusan memanfaatkan teknologi yang salah kayak gitu, nanti kalau misalnya kita sebagai adik-adiknya lihat kakak-kakaknya gitu, oh kakak-kakak kita aja nyontohnya aja kayak gini, maksudnya kita nggak bisa, terus kayak gitu generasi Indonesia juga bakal ya bukannya bodoh dalam teknologi, tapi mereka kan juga kan kualitas Ya emang sangat disayangkan sekali sih kalau ada beberapa hal yang kayak gini. Soalnya menurut saya pribadi juga ya makin kesini kalau dari contohnya aja kayak gitu makin bakal bener-bener makin turun. Soalnya ya kita bisa memanfaatkan teknologi informasi yang bisa buka portal kemana saja, bisa buka ilmu pengetahuan yang apa saja kita mau sebenarnya. Tapi kalau dimanfaatkan dengan cara kayak gini, ini bakal sangat disayangkan sekali. Siapa yang bisa menjawab atau mengaitkannya dengan dunia informatika di bidang pendidikan, nanti ada hadiahnya berupa snack. Dengan artificial intelligence ini mungkin bisa sangat membantu kita dalam memudahkan kegiatan kita sehari-hari yang membutuhkan lumayan banyak waktu, dan kita sebenarnya kita bisa menggunakan waktu itu buat hal yang lebih intens gitu. Nah, artificial intelligence ini sebenarnya lumayan mengkhawatirkan sih, bakal gantiin semua pekerjaan manusia ke depannya. Lembar jawab komputer kalau zaman dulu karena kita belum pakai teknologi seperti UTBK, kalau ketika ujian kita masih pakai ini manual banget. Terus kalau
sekarang kan mungkin kayak Fadil ya, soal yang di googling itu nggak cuma yang bisa di googling, nggak cuma soal yang kayak pilihan ganda kita bisa cari jawabannya. Kalau dulu kan misalnya ini nyontek googlingnya masih narasi, nanti kita masih baca. Sekarang Maka pintar itu kayak men-scan tulisan data gitu untuk di kayak apa ya, dipindahkan datanya atau apa ya, Sebenarnya kurang paham juga ya. kurang paham cara kerjanya itu gimana, cuma dia itu kayak sering menerjemahkan data sih seingatku itu. Oke. Selanjutnya masuk ke solusi dan cara bijak untuk menangani untuk mensolusikan hal ini, yang dimana hal ini sudah termasuk ke berita yang viral. Ini yang pertama, solusinya memperketat pengawasan menjelang seleksi UTBK. Seperti yang kita tahu, pengawasan UTBK itu sendiri pasti tidak hanya seseringan itu, pasti punya banyak, tidak hanya satu alat untuk menghindari kecurangan tersebut. Contohnya tadi metal detektor, pengawasan secara manual untuk mencari mungkin ada alat tersendiri yang tidak bisa di scan lewat metal detektor, mungkin kita perlu mencari dengan cara manual dan sebagainya. Yang nomor 2, di sini memberantas pihak-pihak luar yang memfasilitasi alat-alat untuk berbuat kecurangan. Dimana pasti saat kita menemukan 1 atau 2 orang melakukan kecurangan, di situ pasti pelaku diminta untuk klarifikasi dari mana tawaran tersebut, dari mana alatnya dan sebagainya. Di situ kita jika diketahui bahwa didapat dari suatu tempat pihak luar tersebut, di situ pasti dijaring lagi pihak luar tersebut dapat dari mana dan sampai menuju ke pusatnya. Di situ bisa disimpulkan tersendiri, memberantas pihak luar itu seperti kita memberantas sampai akar-akarnya. Akar kenapa? Agar tidak sampai terjadi hal-hal kecurangan yang lain sebagainya. Yang nomor 3, penegakan hukum yang tegas bagi setiap orang yang melanggar aturan. Di sini kita baca contoh bahwa contohnya sepeda motor aja yang pernah menerobos lampu merah. Seharusnya aturan menerobos lampu merah itu sudah tertulis, namun penegasan yang kurang tegas membuat seakan-akan diabaikan bahwa alah itu mungkin cuma ditilang saja dan sebagainya. Mungkin tidak ada CCTV-nya, tidak ada polisinya. Namun seharusnya terdapat aturan yang terikat kepada hukum yang terikat kepada pelanggaran tersebut. Kita buat untuk seleksi UTBK tersendiri telah tertulis di untuk kecurangan tersebut tertulis di pasal 55 KUHP, yang dimana orang yang melakukan, orang yang menyuruh, orang yang memfasilitasi, orang yang memberikan upah bakal ditindak pidana. Namun jika hanya tertulis saja, tidak disosialisasikan atau tidak tegaskan ke para pejuang-pejuang UTBK ini, maka apa yang terjadi? Bisa jadi mereka tidak melihat, jika ada filenya cuma melihat sekilas, tidak membaca secara utuh. Nomor 4, di sini sosialisasi ketika ujian menjelang seleksi. Di sini dibacakan etika atau aturan-aturannya, yang dimana kita mau menjelang UTBK perlu juknis, dimana untuk tidak terjadi hal-hal yang di luar itu. Terus gimana di hal ini kita bisa melakukan motivasi kepada para pejuang UTBK untuk apa? Akan tidak menjalankan kecurangan. Karena apa? Di sini pasti orang tua pelaku seleksi di sini pasti menginginkan hal yang terbaik. Orang tua tersebut tidak mungkin malu akan anaknya yang terjadi kecurangan. Orang tua pasti bangga jika anaknya lolos. Namun bersebaliknya, jika orang tua akan malu jika anaknya melakukan kecurangan. Oleh karena itu kita harus melakukan sosialisasi etika, di mana etika tersebut akan dilakukan saat ujian atau seleksi diselenggarakan di ruang UTBK. Oke, baik para audiens sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan dapat kami sosialisasikan terkait dampak informatika terhadap kegiatan sosial sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan ya, yang saat kami ini bahas. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita memiliki kuesioner yang harus diisi oleh para audiens setelah mendapatkan materi ini.